Perkenalkan, nama saya Canagil Camandalika. Di sini saya akan mempresentasikan prinsip kerja jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah bidang ilmu komputer yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. JST merupakan sistem komputasi yang memicu cara kerja otak dalam memproses informasi, belajar, dan membuat keputusan. Sejarah dan perkembangan jaringan saraf tiruan. Pada tahun 1940-an, konsep awal JST muncul dengan model neuron buatan oleh Weston MC Collins dan Walter Pitts. Pada tahun 1950-an, Frank Rosenblatt mengembangkan perception jaringan saraf pertama yang dapat mempelajari pola sederhana. Tahun 1980-an, kemudian algoritma backpropagation dan pengembangan jaringan saraf multilapis membuka jalan untuk JST yang lebih kompleks. Pada tahun 2000-an, peningkatan data komunikasi yang ketersediaan data besar memicu revolusi pembelajaran mesin, termasuk kemampuan pesat di bidang JST. Struktur dasar jaringan saraf tiruan. Neuron, unit dasar JST yang menerima input, memprosesnya melalui fungsi aktivitas dan menghasilkan output. Sinaps, koneksi antar neuron yang memungkinkan informasi mengalir dari neuron ke neuron lainnya. Lapisan neuron disusun dalam lapisan-lapisan dengan lapisan input menerima data, lapisan tersembunyi melakukan komputasi, dan lapisan output menghasilkan hasil akhir. Prinsip kerja jaringan saraf tiruan. Pelatihan JST. 1. Pelatihan JST dilatih dengan memberikan sejumlah data input dan target output yang diharapkan. Yang kedua, penyesuaian bobot. JST atau jaringan saraf tiruan secara bertahap menyesuaikan bobot koneksi antara neuron untuk meminimalkan kesalahan antara output aktual dan target. Yang ketiga, prediksi. Setelah dilatih, JST dapat memprediksi output untuk data input yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aplikasi jaringan saraf tiruan. Yang pertama, pengenalan pola, pengenalan gambar, suara, dan teks, seperti dalam pengenalan wajah, sistem keamanan, dan mesin penerjemah. Yang kedua, prediksi, memprediksi tren pasar hasil pertandingan, cuaca, dan berbagai data lainnya, bermanfaat dalam bidang keuangan, olahraga, dan meteorologi. Yang ketiga, robot dan otomasi, membuat robot yang mampu bergerak dan berinteraksi dengan lingkungannya secara cerdas, seperti robot asisten rumah tangga, robot industri, dan lain-lain. Yang keempat, di bidang kesehatan, diagnosis penyakit, pengembangan obat baru, dan analisis data medis membantu meningkatkan layanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Kelebihan dan kekurangan jaringan saraf tiruan. Kelebihan yang pertama, dapat belajar dari data kompleks dan tidak terstruktur, mampu melakukan generasi dan memprediksi data baru. Yang ketiga, sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai bidang. Kekurangan jaringan saraf tiruan. Yang pertama, membutuhkan data pelatihan yang besar dan berkualitas. Memproses pelatihan dapat memakan waktu yang lama, memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi. Yang ketiga, memproses pengambilan keputusan dengan JST seringkali bersifat black box atau sulit dijelaskan secara detail. Tantangan dan perkembangan terkini. Percepatan pelatihan. Percepatan pelatihan, pengembangan algoritma dan teknik baru untuk mempercepat proses pelatihan JST akan lebih efisien. Yang kedua, keamanan dan privasi. Mengelola risiko keamanan dan privasi data dalam sistem JST, terutama dalam konteks pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Yang ketiga,
keterjelasan dan interferensi, meningkatkan keterjelasan dan kemampuan untuk mengintervensi keputusan yang diambil oleh JST agar lebih mudah dipahami. Yang keempat, etika dan dampak sosial. Etika dan dampak sosial ini mempertimbangkan implikasi etika dan dampak sosial dari perkembangan dan penerapan JST, seperti potensi bias dan diskriminasi. Kesimpulan dan prospek masa depan. JST telah berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai bidang kehidupan. Di masa depan, JST diharapkan akan semakin berkembang dan integrasi dengan teknologi lain, seperti komunikasi kuantum dan Internet of Things. JST akan terus mendorong inovasi dan membawa kita ke era kecerdasan buatan yang lebih canggih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.